Pak Eri Sidak tuh jangan persulit warga saya. Gitu. Ya. Mohon maaf Mas, putus Mas. Ya, Pak Eri, tadi saya lanjutkan perbincangan tadi. Saya di awal tadi, di video tadi, saya melihat Pak Eri melakukan sidak di sebuah rumah sakit. Oh ya. Ada statement, jangan persulit warga saya. Tegas. Apa sih sebenarnya Pak Eri yang terjadi? Jadi sebenarnya saya itu memperbaiki sistem yang ada di kecamatan, kelurahan, dan di rumah sakit puskesmas. Kalau jenengan bisa lihat di belakang ini adalah tempat pelayanan publik di Surabaya. Jadi setiap pelayanan publik, ya, di situ. Mulai rumah sakit, terus lurah, kantor kelurahan, kantor kecamatan, puskesmas ada di sini semua. Ini saya melihat, berarti apa? Pelayanan itu tidak boleh berhenti. Jadi ketika ada 4 pelayan, seperti 4 pelayanan, counter, yang datang itu 4, tapi yang 2 itu berbicara, tidak melayani, maka tidak bagus. Saya bisa lihat di sini. Karena itulah saya menyampaikan, mengingatkan kepada teman-teman yang ada di kelurahan, kecamatan, dan di rumah sakit. Setelah saya peringatkan 1 kali, 2 kali, mereka mengatakan sudah jalan. Nah, setelah mereka sudah mengatakan jalan, saya cek, oke, saya sidak ke rumah sakit. Ketika ke rumah sakit itulah, saya sebelumnya ke puskesmas, Mas. Ke puskesmas itu, sudah antriannya panjang. Saya bilang, aduh Bu, mulai besok, saya bilang gitu, bawa rantang aja ya, bawa tempat itu makan, sama bawa ini, selimut apa, kita nginep sama bareng-bareng di puskesmas. Mereka ketawa semua. Saya tanya, di situ ada beberapa keluhan itu. Tapi di situ sebenarnya sudah saya ingatkan kok pasti begini ya. Nah, ketika saya ke rumah sakit, saya masuk, ada orang tua 2 sepuh orangnya. Saya tanya, Ibu, gimana pelayannya? Aduh Pak, saya mulai jam 8 pagi di sini. Ini sudah jam 1, saya baru pulang. Kagetlah saya. Katanya sudah berjalan. Setelah itu saya bilang, ayo Bu, monggo naik ke atas sama saya pengen tahu masalahnya apa. Ketika naik ke atas, disitulah saya melihat ada orang 2, 3 bahkan, itu di atas tempat tidur. Dia mulai jam 8 di sana, belum masuk ke tempatnya pemeriksaan yang ada di dalamnya. Saya tanya, kenapa ini kok belum diperiksa mulai jam 8? Karena data pasien yang dari bawah belum dinaikkan ke atas. Jadi tidak urut. Mereka ini nomor jam 8, yang masuk bisa nomor 11 dulu. Karena data yang dari bawah dinaikkan yang nomor 11. Yang ini belum dinaikkan. Di situ saya tanya, ini ada di mana rekam medisnya? Ada di bawah. Saya turun ke bawah. Saya tanya, wah tempatnya morat-marit gitu. Setelah itu saya tanya lagi, terus gimana kamu carinya? Ya ini Pak, pokoknya kita naikkan. Loh, saya bilang, disitulah ada yang mengatakan, sudah biasa Pak, seperti ini. Pelayanan, sudah biasalah orang menunggu seperti ini. Disitulah saya mulai mengatakan bahwa saya juga bisa marah, meskipun selama ini saya tidak pernah marah. Karena saya tidak ingin menunjukkan kemarahan saya. Tapi ketika sudah 2 kali saya ingatkan, mereka tidak bisa berubah, berarti saya harus menunjukkan marah saya. Saya tunjukkan ini loh. Ada yang mengatakan seperti itu. Maka saya bilang, jangan persulit warga saya untuk kepentingan kamu, padahal kita dibayar oleh pajaknya masyarakat, yang PT kita dapat, masa pelayanan kita seperti ini? Berarti kan tanggung jawab kita kepada Tuhan, seperti sumpah PNS kita, tidak berjalan. Maka saya ajaklah ke atas. Saya lihatkan orang tua yang berbaring di atas tempat tidur. Saya bicara sama mereka, bayangkan kalau itu adalah ibu kita. Tega kita melihat ibu kita diletakkan di atas tempat tidur, suruh nunggu mulai jam 8 sampai jam 1 belum dipanggil. Bayangkan kalau itu ibu kita. Akhirnya mereka baru diam. Disitulah baru terbuka semuanya permasalahannya apa. Saya panggil direkturnya, setelah itu saya kasih waktu untuk berubah, dan alhamdulillah, setelah saya marah Mas, yang namanya pelayanan di puskesmas, yang namanya pelayanan di rumah sakit Suwandi dan Bedia berubah total. Bahkan hari ini kalau saya ke rumah sakit, itu mereka peluk saya, ibu-ibu itu. Alhamdulillah Pak Wali, dulu saya masuk, datang itu nggak bisa sholat duhur. Karena saya itu pulangnya pasti jam 3, jam 2. Tapi sekarang saya setiap datang, 30 menit, maksimal 45 menit saya sudah pulang bawa obat. Padahal satu hari, di rumah sakit itu ada pelayanan sekitar 1.500 sampai 2.000 orang. Ternyata itu bisa. Dan saya kembali kemarin, saya sampaikan kepada teman-teman Suwandi. Ketika saya sudah selesai, saya kumpulkan lagi teman-teman Suwandi, saya bilang, di forum umum, saya bilang, saya minta maaf atas marahnya saya kemarin. Tapi ternyata, saya bilang begitu, ketika saya marah, dengan bisa berubah. Berarti hari ini jangan pernah buat saya marah lagi. Kan saya juga malu harus marah di depan umum. Ternyata ada yang nyuting. Kan saya juga nggak tahu kalau ada yang nyuting. Karena itu sebenarnya ruang medis, ruang tertutup, Pak.
ruang tertutup yang tidak boleh ada orang masuk kecuali saya dengan pegawai saya. Sehingga saya marah di sana karena saya yakin tidak ada yang melihat. Ternyata ada yang merekam, ya sudahlah.